Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membuat sebuah aplikasi backend chatting server. Sebenarnya WebSocket bisa diimplementasikan ke banyak project, namun kali ini untuk kita bisa memahami cara kerja WebSocket, saya pakai project kecil atau project sederhana dengan aplikasi chatting. Sebelumnya kita membuat aplikasi chatting dengan program Go. Saat ini atau di video ini kita membuatnya dengan Node.js. Kita langsung aja membuat sebuah direktori baru, layanan chat. Ke direktori tersebut kita npm init untuk generate package JSON-nya. Package name-nya sama, autornya silakan dinamai masing-masing. Kita buka Visual Studio Code-nya. Sebelum kita lanjut ke kode program, kita edit dulu package JSON-nya, yaitu parameter type nilainya modul. Kita pakai modul bukan common.js. Lanjut kita buat file index.js. Kita buka terminalnya dulu untuk mendownload dua modul yang kita butuhkan pada project kali ini, yaitu npm install Express dan Express WS. Sebenarnya bisa pakai modul WebSocket aja, cuma kemungkinan kita akan membuat atau menggabungkan WebSocket server ini dengan aplikasi API, sehingga lebih mudah menggunakan Express bagi saya. Kita secara paralel kita import saja Express WS di atas from Express WS. Kemudian Express-nya juga kita import. Kita definisikan dulu port yang akan kita gunakan untuk menjalankan program chatting service ini atau layanan chatting ini. WS instannya kita simpan di variabel WS instan dengan argumennya adalah sebuah express, function express. WS instannya app, langsung kita pakai WS. Endpoint-nya adalah /WS. Kemudian middleware-nya kita pakai function, ini kita namanya saja layanan chat. Params-nya kita pakai connection atau yang pakai singkat aja WS. Saat terhubung dengan layanan chatting ini, secara default kita tentukan, kita buat sebuah variabel untuk memasukkan nama atau user ID-nya. Kita gunakan pakai variabel user ID sama dengan empty string. Kemudian kita kirim welcome message-nya atau ucapan selamat datang, tapi dengan instruksi bahwa
masukkan user ID yang diinginkan. Jadi ketika si klien masuk ke layanan chatting, dia akan menerima pesan ini. Kemudian kita cek WS on event-nya message. Ketika message dia akan me-return sebuah variabel string. Itu adalah pesannya. Untuk awal kita harus cek dulu apakah user ID-nya masih empty string, equal dengan empty string. Jika demikian, maka pesan yang pertama kita anggap adalah sebuah user ID. Memang ini tidak ideal ya. Pada saat production kita akan membuatnya jauh lebih kompleks daripada ini. Ini untuk mempermudah atau untuk mensederhanakan aplikasi kita. Kita simpan di variabel sementara constant user ID pesannya. Pesan kita trim supaya tidak ada spasi dan kita lowercase supaya uppercase atau huruf besar akan menjadi huruf kecil. Kemudian kita tes apakah temp user ID-nya sama dengan nama server. Kalau sama kan dia nanti caption-nya akan sama dengan balasan dari server. Atau kita belum membuat variabel untuk mengumpulkan semua usernya, kita pakai nama user. Oh, semua user aja. Semua user itu adalah empty object. Jika type of si semua user dengan indeks temp user ID sudah ada, alias tidak undefined, maka kita respon si user tadi dengan pesan captionnya server tetap mohon gunakan user ID selain yang diinginkan, temp user ID. Jika tidak terpenuhi alias user yang diinginkan itu valid, maka kita masukkan ke dalam variabel user ID, temp user ID-nya. Kemudian kita kumpulkan ke dalam variabel semua user. Semua user adalah existing semua user ditambah dengan indeksnya user ID dan value-nya adalah sebuah connection WebSocket. Kemudian kita respon dengan pesan server. Captionnya server, selamat datang user ID. Sekarang Anda sudah bisa menggunakan layanan ini. Jika user ID-nya sudah terdefinisi atau disematkan oleh pesan pertama, maka pesan berikutnya akan kita broadcast dengan kita looping variabel semua usernya for const user pakai kita huruf U saja. Ini adalah indeksnya in users. Semua user. Kita cek apakah user ini sama dengan atau identik dengan yang mengirim pesan, maka kita skip atau continue. Artinya dia langsung muter lagi ke atas, ke for. Sedangkan kalau
bukan, maka kita kirim semua user dengan indeks user yang terpilih, maka kita send sebuah pesan yang caption-nya adalah si pengirim, sedangkan pesannya adalah pesan. Jadi ketahuan siapa yang ngirim pesan. Event on message-nya sudah selesai, kita lanjut ke oh sorry, event on close. Kita butuh on close ini untuk atau melacak ketika user ini terputus dari server. Ini ada 2 parameter. Kita console log, code dan reason-nya. Oh, yang pas on message juga kita log aja biar ketahuan jika ada yang masuk pesannya. Console log, user ID siapa dan sorry bukan di sini. Di on message. User ID-nya siapa dan pesannya apa. Lanjut ke WS on close. Cek dulu apakah si user yang terputus ini masih ada di sini, dengan type off aja, type off. Tidak identik dengan undefined, maka kita delete variabel semua user dengan indeks user ID. Ini kita tambahkan di depan menggunakan message. Ini juga di depan kita pakai close. Lanjutnya kita listen WS instance-nya. WS instance app listen di port sekian yang sudah ditentukan di awal. Kemudian kita console log. Layanan chatting sudah aktif pada port sekian. Oke, kita coba jalankan. Ini package JSON-nya kita tambah start. Start ini adalah mengeksekusi node dengan file index.js. Kurang titik 2. Oke, kembali ke sini, kemudian npm start. Oke, sudah jalan, sudah aktif di port 8089. Kita akan menggunakan chatting client yang sudah kita buat sebelumnya dengan React.js di video sebelumnya. Jangan lupa chatting client kita arahkan ke WS localhost portnya 8089/WS karena endpointnya menggunakan /WS. Setelah sudah kita tes dengan ini chatting clientnya. Ini meski sama-sama browser Chrome, tapi yang satu adalah modenya incognito
Artinya ini sesinya pasti berbeda dengan sesi normal dan incognito. Incognito itu untuk, eee, me membuat semua case atau simpanan atau cookies dan data yang didapat dari website itu akan terhapus ketika browser ini ditutup. Oke, kita lanjut ke percobaan. Nah, ini caption yang muncul ketika, aplikasi ini atau aplikasi klien ini terhubung dengan server. Yang kiri kita sebut saja namanya Adam, pakai spasi lah, enter. Nah, dia akan, respon, "Selamat datang Adam, sekarang Anda sudah bisa menggunakan layanan ini." Kita cek, nah ini ketika dia, menerima pesan dari klien, dia akan munculkan konsol log. Demikian juga kita yang sebelah kanan, kita kasih nama Budi. Ini juga sama responnya, kemudian kita kirim halo semua, akan muncul di Adam juga. Kalau kita lihat di sini, nah dia akan muncul pesannya, pesan yang masuk dari klien. Begitu juga dari sisi kliennya Adam, dia akan, "Semuanya sehat kan?" Dia akan muncul di sisi aplikasi kliennya si Budi. Sepertinya itu saja yang bisa disampaikan, program, eee, layanan chatting ini dengan Node.js. Source code akan saya upload di GitHub dan saya taruh di kolom deskripsi, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.